kan dari video viralnya itu ternyata itu hoax ya Pak. Nah berarti itu kalau memang benar Bapak meyakini itu video hoax, itu suara hoax, berarti Bapak siap kejadian beberapa tahun lalu terulang lagi, di mana ada yang namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Bapak mohon maaf ya kan, pada saat kita melawan GAM, yang mati, yang gugur, yang KO, yang cacat itu semuanya para prajurit, ya kan? Yang perang prajurit, yang tewas prajurit, yang jadi korban keluarganya prajurit, ya kan? Dari mulai TNI, polisi sampai pemuda Pancasila turun tangan, ya kan? Giliran yang dapat bintang, yang dapat penghargaan itu para jenderal. Yang harum namanya para jenderal. Apa kabar korban-korban, keluarga-keluarga, istri-istri, anak-anak para prajurit yang tinggal di Aceh? Sampai sekarang aja nggak ada yang nyepil. Nggak tahu mereka masih dapat santunan atau enggak. Apa itu mau terjadi lagi, Pak? Kalau yang perang-perang para jenderal, para presiden, para anggota DPR sih nggak masalah. Masalahnya Pak, kalau sampai GAM kembali bangkit, ya kan? Tuh Papua aja belum kelar, banyak yang gugur, banyak yang meninggal. Masa iya Aceh bangkit lagi? Gua rasa kalau sampai GAM bangkit lagi, gua sama keluarga gua di Sumatera mendingan gua ikut GAM deh, biar satu Sumatera tuh pisah dari yang namanya Indonesia, ya kan? Karena nggak ada keadilan, sudah pasti, sudah jelas. Video yang keluar, bahkan warga menyaksikan eksekusi si Imam Maskuri, pokoknya si Imam, ya kan, almarhum ini, ya kan. Pada saat pengeksekusian itu semua warga di sekitar menyaksikan gimana si almarhum menolak untuk dipersekusi, menolak untuk dibawa, ya kan. Terus mereka tuh adu debat bersama si almarhum, Pak. Tapi pada saat masyarakat mau memisahkan, ya kan, si para oknum-oknum polisi, para oknum-oknum TNI ini pakai seragam dan mengaku mereka aparatur negara, ya kan. Jadi si masyarakat itu nggak ada yang berani, akhirnya pada mundur dan hanya melihat saja gimana si almarhum ini dipukulin. Begitu sudah lemas baru dia dibawa, ya kan. Ada videonya, banyak di take down. Dari mana itu bilangnya hoax, ya kan? Masyarakat udah pada ngerekam gimana saat mereka melihat almarhum dipersekusi. Mereka melihat pada saat almarhum dibawa paksa, diculik paksa di tokonya, ya kan. Terus suara teleponan almarhum bersama orang tuanya minta tebusan disisa. Masa kayak gitu masih dibilang hoax, ya kan? Kalau para aparat ini, bapak-bapak jenderal ini bilang itu hoax, Pak, mohon maaf. Kalau Pak Ferdi Sambo kemarin bisa kalian tutupin, bisa kalian bikin drama, kali ini kasusnya nggak bakal sama kayak Pak Ferdi Sambo. Beda, Pak. Yang kalian lawan ini adalah warga Aceh, di mana terkenalnya Aceh itu adalah Serambi Mekah. Paling nggak bisa kalau ada warganya disentil atau disenggol, apalagi dipersekusi sampai meninggal. Nggak bakal tinggal diem, Pak. Karena sudah jelas, sudah pasti yang namanya Aceh itu adalah kota pahlawan. Banyak sekali pahlawan-pahlawannya, banyak sekali para petinggi-petingginya yang
berjasa di negeri ini. Kenapa mereka pun masih ngotot pengen pisah dari Indonesia, karena mereka nggak dapat kemerdekaan, ya kan? Mereka pengen keluar, nggak pengen bersatu lagi dengan negara yang namanya katanya, mohon maaf ya kan, itulah nggak bisa diini, nanti ke-ban lagi videonya, ya kan? Jangan mancing di air keruh Pak, jangan gara-gara nutupin 5 orang, ya kan? Nanti ratusan prajurit banyak yang meninggoy lagi gara-gara ngelawan GAM, ya kan? Ingat dong, harusnya pada saat kita keluarga-keluarga kita melawan yang namanya GAM, pengen berdamai dan lain-lainnya biar mereka nggak berpisah dari Indonesia. Pak, rugi Pak kalau sampai Aceh pindah, walaupun mereka kota ibaratkan ya masih besaran daripada kota-kota yang lain yang ada di Indonesia, ibaratkan cuma 5%, 10%, 8% Aceh, ya nggak ngaruh ya kan kalau keluar dari Indonesia, tapi sangat ngaruh Pak, karena Aceh adalah serambi Mekah Pak, tahu sendiri, harus lagi banyak panjang di lebar kalau gua jelasin di sini ya kalian paham ya kan. Ada agama aja pergaulan bebas, kaum sodong aja banyak, tambah lagi kalau nggak ada agama. Kita masih bangga, Indonesia masih bangga, masih punya serambi Mekah. Jangan macem-macem. Lebih baik Bapak korbanin yang 5 ini, ngakuin kalau salah, apa jangan-jangan emang ada bosnya yang buat nampungin? Ada sih. Saya nggak mau ngomong sih, ya kan? Masalahnya ini oknum. Walaupun oknumnya kalau kita kumpulin bisa 1 batalion, ya kan? Jangankan yang kayak gini, katanya yang pengamanan obat terlarang. Saya kalau malam juga sering makan di pinggir-pinggir jalan, di tukang-tukang nasi goreng, tukang-tukang pecel ayam. Banyak loh Pak, orang-orang yang berseragam malakin, benar-benar malakin, minta kayak jatah lah, berkat makan gratis, ya kan, duit rokok, ya kan, pakai seragam mereka kalau datang. Karena saya suka kasihan sama pedagang-pedagang. Kalau saya tanya kenapa mau kasih, ya daripada kita nggak aman, biarin aja lah. Walaupun kita bayar keamanan, tapi pada saat mereka dieksekusi, dipersekusi sama Satpol PP dan lain-lain, mereka angkat tangan, ya kan, yang biasanya minta makan, minta duit rokok ini angkat tangan, ya kan. Tapi tiap hari mereka kalau minta uang rokok, minta makan, mereka nomor 1. Tapi kalau pada saat pedagang dipersekusi sama Satpol PP, mereka angkat tangan. Itu sering, apalagi ini, ya kan, kasus besar yang katanya si almarhum ini ada menjual obat-obatan yang ilegal, katanya gitu. Terus memeras duit, tadi ya 20 juta, terus minta lagi 50 juta. Foto video saat pertama kali dieksekusi, diculik, itu ada Pak, bukan hoax. Gimana si almarhum ini babak belur bersama kawannya, itu bukan hoax tapi nyata. Dan ini yang kedua kalinya sampai meninggoy, ya kan, miris, sangat kasihan sekali kalau sampai Bapak bicara bahwa ini berita hoax, nggak seperti yang beredar. Bapak sih kayaknya mancing Pak, mancing untuk GAM itu kembali bangkit. Jangan main-main deh Pak, mendingan kita korbanin aja yang 5 ini. Terserah mau secara live digantung, mau secara live dijedor, gak apa-apa Pak. Daripada prajurit-prajurit Pak, kalau misalnya kita perang lagi sama GAM, gak semua prajurit-prajurit TNI, polisi, iya kan, Satpol PP itu dari keluarga yang berada, yang kira-kiranya masuk ke instansi tersebut dengan ratusan juta. Enggak Pak, ada yang mereka tuh masuk dengan keringat sendiri, dengan gratis, dengan nol, tanpa KKN, dengan perjuangan sendiri, dengan kerja keras sendiri. Ada Pak, kasihan Pak kalau dikorbanin lagi. Mendingan daripada ngorbanin kayak GAM yang dulu, terus ini Papua juga belum kelar, banyak ratusan prajurit yang gugur. Mendingan yang 5 ini aja deh Pak.
Udah, dieksekusi aja langsung Pak. Jangan lama-lama. Ini bukan